Ya udah deh, kalau nggak ada Angel Jessica, ada nggak? Halo Angel. Halo Kak, kedengeran nggak suara aku? Kedengaran. Boleh aku minta tolong bacain paragrafnya? Semuanya ya Kak? Iya. Oke. Geografi. Ya, lanjut. Pulau Jawa termasuk wilayah dengan kejadian... Sebentar ya Kak. Pulau Jawa termasuk wilayah dengan kejadian bencana hidrologi sangat sering. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang dilanda banjir. Dengan banjir yang terjadi 146 kali, banjir di Provinsi Jawa Tengah mencapai 130 kali, dan banjir di Jawa Barat 115 kali. Kemudian, bencana longsor paling sering terjadi di Provinsi Jawa Tengah mencapai 270 kali. Bencana tanah longsor di Provinsi Jawa Barat 134 kali, dan urutan ketiga paling sering yaitu Jawa Timur 103 kali. Statistik lingkungan 2017. Bencana banjir dan tanah longsor tidak luput karena negara Indonesia sangat banyak kawasan sungai dan kawasan berair. Tercatat 5.590 sungai dan 1.035 danau membelah bumi pertiwi Indonesia, ditambah dengan luas perairan termasuk sangat luas. Secara keseluruhan, luas wilayah Indonesia 1.913.578,68 km persegi. Di antara luas wilayah itu, maka luas perairan mencapai 7,9 juta kilometer persegi atau 81% dari total luas wilayah secara keseluruhan. Dominasi luas perairan ini menjadikan negeri Indonesia rawan bencana banjir. Kawasan Indonesia secara umum sangat rawan bencana longsor dan bencana sungai. Indonesia tergolong wilayah yang sangat sering terjadi hujan. Hujan menjadi berkah jika daratan berhasil membuat hujan masuk ke dalam tanah. Hanya saja, hujan itu malah terbuang dan menjadi bencana. Satu sisi, kondisi sungai rusak berat, terjadi pendangkalan dan rusak kawasan hijaunya akibat. Terakhir, Pulau Jawa pesat dalam hal urbanisasi. Oke, terima kasih Angel. Kita langsung bahas aja ya dari nomor 81 di sini. Di sini bencana seperti disebutkan pada naskah di atas dibahas dalam cabang ilmu geografi. Apa nih kira-kira jawabannya? Kalau malas ngomong boleh di chat. Ketik aja jawabannya A atau B atau C atau D atau E. Ayo apa nih jawabannya? Bisa ada yang mau jawab? Oke, pada jawabnya B nih, hidrometeorologi. Oke, jadi jawabannya udah bener ya, yang hidrometeorologi. Karena di sini kan ngebahas masuknya tuh ke air-air gitu ya, kayak ada banjir, terus hujan, terus disinggung juga kalau misalkan dari banjir itu bisa menimbulkan tanah longsor. Jadi jawabannya yang benar itu yang hidrometeorologi. Nah, ini udah bener ya. Oh, nggak muncul. Oke, udah ada. Oke, kita next ke nomor 82. Prinsip geografi yang sesuai untuk menelaah bencana seperti yang dikemukakan pada teks di atas adalah kira-kira apa nih jawabannya? Coba kalau menurut Aura. Aura mana? Aura nomor 014. Halo, ada Aura gak? Atau yang lain, kira-kira apa nih jawabannya yang nomor 2? Ayo responnya yuk biar cepet, biar kita bisa bahas banyak nih soalnya. Yang E kata Angel. Yang lain? Kalau kata aku yang E juga, Kak. Oke, yang E.
Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama nih, interrelasi. Aku mau ingetin lagi kalau interrelasi itu berarti hubungan sebab akibat kan. Nah, terus kalau keruangan itu bukan prinsip gitu ya. Dia masuknya ke pendekatan. Nah, terus kalau deskripsi. Nah, deskripsi ini merupakan menjelaskan fenomena tersebut dan biasanya itu dicantumkan datanya. Nah, terus kalau distribusi itu persebaran dan korologi itu gabungan gitu ya, lebih dari satu prinsip tersebut. Nah, di sini kunci jawabannya itu yang benar yang E. Kenapa yang E? Karena ini gabungan dari si deskripsi, interrelasi, dan juga distribusi. Oke, aku naikin dulu ke atas sebentar. Nah, deskripsinya di mana? Tadi aku udah menjelaskan kalau misalkan deskripsi itu biasanya dia mencantumkan data kan. Nah, di sini datanya berupa kayak misalkan 130 kali gitu ya di Jawa Tengah. Terus ada juga tercatat 5.590 sungai. Nah, itu berarti merupakan data yang dia mendeskripsikan fenomena itu. Terus kalau interrelasi, nah interrelasi kan ini berarti sebab akibat kan. Nah tadi juga dijelasin kalau misalkan banjir ini bisa juga menyebabkan bencana longsor gitu, karena kan semakin deras intensitas hujannya gitu ya, itu kan bisa mempengaruhi struktur tanahnya. Kayak misalkan tanahnya itu kayak udah nggak kuat gitu. Nah itu bisa menyebabkan tanah longsor gitu. Nah itu berarti ada juga sih interrelasinya. Dan yang ketiga distribusi. Nah, distribusi kan persebaran. Nah, di sini dijelasin kalau Pulau Jawa itu termasuk wilayah dengan kejadian bencana hidrologi yang sangat sering. Nah, di sini cakupannya di Jawa mana aja nih? Ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat. Jadi dia juga menjelaskan sih distribusinya. Jadi karena ada tiga-tiganya tuh prinsip itu, maka ini jawabannya yang yang korologi gitu ya teman-teman. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyain aja ya. Udah jelas nih ya? Oke, kata Talita paham nih. Oke, aku izin lanjut lagi ke nomor berapa nih? 83. Nomor 83 itu pendekatan yang diperlukan untuk mengkaji permasalahan banjir yang terjadi pada daerah yang disebutkan pada naskah di atas adalah apa nih? Kalau dari kalian jawabannya kira-kira yang mana? Boleh dong di chat lagi atau di open mic-nya. Oke, katanya ada yang bilang C nih. Oke, aku bahas lagi ya. Satu-satu dulu nih dari per option-nya, gitu, biar jelas. Nah, di sini kan kita ngomongin pendekatan nih. Pendekatan berarti, dia udah nggak ada deskripsi sama interrelasi dong ya, karena kan itu dia masuknya ke prinsip gitu. Jadi ini udah kita biarin aja gitu deskripsi sama interrelasinya berarti ini udah bukan kan. Nah, berarti kita udah fokusnya ke si kompleks wilayah, ekologi, sama keruangan aja. Jadi di sini kalian kalau jawab soal UTBK juga harus ingat-ingat lagi nih kayak hal-hal kecil kayak prinsipnya itu ada apa aja, pendekatan itu ada apa aja. Jadi kalian nggak makan banyak waktu gitu buat mikirnya. Oke, balik ke soalnya. Di sini kalau kompleks, jangan dari kompleks wilayah dulu deh, dari keruangan dulu deh, keruangan. Nah, keruangan di sini kan berarti dia menjelaskan biasanya itu terkaitnya dengan alam aja gitu. Nah, tapi kalau ekologi, dia itu biasanya peristiwanya itu ada campur tangan manusianya juga. Nah, kalau kompleks wilayah ini dia gabungan nih dari si spasial atau keruangan dan juga kelingkungan atau ekologi. Nah, di sini udah benar tadi yang jawab C, itu kompleks wilayah. Kenapa jawabannya kompleks wilayah? Karena di sini si banjirnya ini kan permasalahan banjir ya, mengkaji permasalahan banjir. Nah, banjir itu nggak hanya dari alamnya aja, bukan hanya dari hujannya aja gitu, tapi kan dari sisi kalau itunya aja
ekologi. Dari ekologinya juga ada peristiwa yang campur tangan manusia kan, kayak buang sampah sembarangan. Nah itu kan merupakan salah satu faktor yang ditimbulkan dari ekologi. Jadi jawabannya itu benar yang C, kompleks wilayah, karena ada gabungan dari si ekologi dan juga keuangannya. Gimana sampai sini udah paham kan ya? Kalau ada yang kurang pokoknya ditanyain aja gitu. Oke, aku izin lanjut lagi. Yang nomor 84 nih. Peningkatan aliran permukaan akan menyebabkan banjir. Peningkatan aliran tersebut oleh menurunnya daya. Ini maaf ya kalau misalnya bahasanya rada-rada aneh gitu ya. Soalnya ini langsung dari PDF dari sananya gitu. Oke, ini kira-kira nomor 84 jawabannya yang mana nih, teman-teman? Yang B bukan, Kak? Yang B nih katanya. Yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Peningkatan aliran permukaan. Yang mana? Ayo, selain yang B nih, ada yang mau berpendapat lagi nggak? Kira-kira yang mana? Di chat dong kalau nggak mau open mic. Ayo, kalau belum ada yang berpendapat lagi, aku nggak mau bahas nih. Ayo, kira-kira yang mana jawabannya? Peningkatan aliran permukaan akan menyebabkan banjir. Nah, peningkatan aliran tersebut oleh menurunnya daya apa? Oh, kata Fahira B. Yang lain ada yang mau berkomentar lagi nggak? Oke, di sini aku bahas optionnya dulu ya. Nah, di sini kan ada transpirasi. Nah, transpirasi itu apa sih? Transpirasi itu biasanya pernapasan nih masuknya. Sebentar. Nah, ini kan ada transpirasi nih ya. Transpirasi itu biasanya kaitannya sama pernapasan. Nah, terus kalau evaporasi, dia itu masuknya tuh ke penguapan. Kalau infiltrasi, dia itu berarti peresapan air ke dalam tanah. Kalau perkolasi itu gerakan air di dalam lapisan tanah. Ini transpirasi tadi sama. Kalau evapotranspirasi itu penguapan yang dilakukan oleh air dan tumbuhan. Jadi ini udah bisa kita simpulin ini nggak masuk lah ya gitu. Terus kalau presipitasi ini hujan teman-teman. Terus kalau ini udah ya, infiltrasi sama evaporasi udah. Nah, kita harus ingat-ingat lagi nih, kalau banjir itu kan dia berhubungannya sama tanah juga ya, selain dari hujan dia juga berhubungannya sama tanah. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Kalau yang akan pernapasan sama penguapan? Nggak mungkin, karena masa banjir bernapas gitu ya. Terus kalau misalkan yang B nih, infiltrasi dan perkolasi. Peresapan air sama gerakan air di dalam tanah. Ini bisa jadi. Terus kalau transpirasi sama evapotranspirasi. Dia ini kan kalau transpirasi itu pernapasan. Nah, sedangkan evapotranspirasi ini penguapan tapi dilakukan air sama tumbuhan. Nah, ini juga berarti udah bukan jawabannya dong. Terus evaporasi. Nah, karena tadi di sini evaporasi sama transpirasi udah bukan jawabannya, berarti di sini yang option D sama E juga udah nggak mungkin karena evaporasi itu kan penguapan gitu. Jadi nggak ada hubungannya lah ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi udah bisa kita simpulin kalau misalkan jawabannya itu yang B. Karena sebenarnya dilihatnya gampangnya gitu ya, banjir tuh dekat kaitannya tuh sama infiltrasi gitu kan, peresapan si airnya gitu. Jadi kalau misalkan ada kata-kata banjir, kalian mungkin bisa kayak di garis bawahinnya tuh infiltrasinya dulu gitu, biar bisa ibaratnya kayak membuang option-option yang dianggapnya itu bukan jawabannya kayak gitu. Terus kalau di sini kan evaporasi tadi penguapan kan, jadi nggak masuk. Jadi jawabannya yang benar itu yang B, yang infiltrasi dan perkolasi, yaitu peresapan air ke dalam tanah dan juga gerakan air di dalam tanah. Kayak gitu ya teman-teman. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyain, langsung ditanyain aja. Oke, di sini aku lanjut lagi aja ya ke nomor 85.
Nah, di sini faktor-faktor apa nih? Tiap-tiap daerah di permukaan bumi memperoleh intensitas penyinaran matahari yang tidak sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi. Nah, kira-kira faktor apa nih yang mempengaruhi gitu ya? Kira-kira jawaban dari kalian apa nih buat nomor 85? Ayo semakin cepat kalian jawab D. yang D nih katanya. Kalau yang lain, semakin cepat kalian jawabnya kita bisa bahas soalnya semakin banyak guys. Ayo dong. Ayo di chat, gak ada yang mau jawab nih. Yang C katanya. Oke, di sini kan kita ngomongin tentang gimana sih daerah, faktor apa aja yang bikin daerah di permukaan bumi itu memperoleh intensitas penyinaran matahari yang tidak sama. Nah, pertama itu faktor-faktornya itu ada letak lintang, terus ada lamanya penyinaran matahari, sama sudut datang matahari dan juga keadaan relief permukaan bumi. Nah, di sini apa namanya? Kita ibaratnya kayak gini kan bumi itu bulat ya. Nah, ada garis lintang dan juga ada garis bujurnya. Nah, di sini yang berpengaruh itu garis lintangnya. Jadi, di mana kalau misalkan di Indonesia itu, contohnya kayak di Indonesia itu berbanding terbalik kan sama yang ada di Eropa gitu misalkan. Kayak di kita itu masih siang atau pagi, tapi di mereka itu udah sore menjelang malam, kayak gitu contohnya. Jadi, si letak lintang ini mempengaruhi penyinaran matahari. Terus, karena bumi itu nantinya bergerak gitu ya, kayak, apa namanya, kayak nanti tuh ada sisi di mana, gelap gitu ya, yang nggak dapat matahari itu kan berarti dia gelap kan artinya malam, sedangkan yang dapat matahari dia artinya pagi atau menuju siang gitu ya, karena kan, terkena sinar mataharinya tuh banyak gitu ibaratnya kayak gitu. Terus, ketinggian tempat atau keadaan relief permukaan bumi sebenarnya ini juga berpengaruh, karena kayak misalkan nih kalian berada di pegunungan, nah itu, untuk mendapatkan sinar mataharinya itu lebih cepat dibandingkan yang ada di daerah permukiman yang di bawah pegunungan. Jadi, ketinggian itu salah satu faktor yang menjadi, mempengaruhi gitu ya intensitas penyinaran matahari yang tidak sama. Jadi tadi yang jawab, C gitu ya, sebenarnya jawabannya itu bukan itu, jadi jawaban yang benar adalah letak lintang dan keadaan alam. Nah, keadaan alam di sini masuknya itu, ke keadaan reliefnya, permukaan buminya gitu. Jadi itu yang mempengaruhi ya teman-teman. Kalau misalkan iklim dan cuaca, itu belum masuk ke dalam faktor-faktor mempengaruhi penyinaran mataharinya, terus bentuk dan luas wilayah juga enggak. Kalau yang C ini yang benernya sebenarnya ketinggian tempatnya aja, tapi yang cuacanya tuh enggak. Terus kalau ini juga yang E gitu ya, yang bener sebenarnya bukan reliefnya aja masuk sih, cuman si jumlah penggunaan lahannya nggak masuk. Jadi yang lebih tepat jawabannya itu yang D, letak lintang dan keadaan alam. Nah, mungkin kalian suka terkecoh gitu ya, keadaan alamnya itu sebenarnya dimaksud itu keadaan relief permukaan bumi. Jadi lebih, diteliti lagi aja sih, kayak dinalarin gitu, kira-kira yang cocok yang mana ya, yang lebih make sense gitu jawabannya, kayak gitu teman-teman. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Aman kan berarti? Kalau aman boleh deh reaction aja dulu, reaction jempol. Oke, kalau aman. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 86. Kegiatan reboisasi dan penghijauan hutan gundul. Kegiatan reboisasi dan penghijauan hutan gundul memengaruhi siklus hidrologi. Peran pepohonan di hutan berkaitan dengan siklus hidrologi yaitu mampu. Ayo kira-kira jawabannya apa nih yang buat nomor 86? Ini sebenarnya udah rada dibahas sih.
Katanya yang A. Oke, kita coba bahas nih ya. Kegiatan reboisasi dan penghijauan hutan gundul memengaruhi siklus hidrologi. Peran pepohonan di hutan yang berkaitan dengan siklus hidrologi yaitu mampu. Nah, di sini kan kalau reboisasi kan berarti penanaman hutan kembali ya, maksudnya kayak kita nanam pohon-pohon lagi lah ibaratnya kayak gitu dari hutan yang udah gundul gitu. Nah, ini dia nantinya mampu meningkatkan si daya infiltrasinya kan, proses masuknya air ke dalam tanah. Nah, tapi di sini apa namanya? Sebenarnya jawabannya yang A sama E bisa dibilang sama sih, kayak membantu penyerapan air dalam tanah sama meningkatkan daya infiltrasi. Kan infiltrasi juga penyerapan air ke dalam tanah ya. Jadi untuk option A sama E itu sama-sama benar. Jadi tadi yang udah jawab A itu juga benar, karena ya dari si pohon-pohon itu kan nantinya bakalan membuka banyak daya serap gitu ya ke dalam air tersebut. Jadi ini baik yang A ataupun yang E itu jawabannya benar, teman-teman. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan membantu penyerapan air dalam tanah, sebenarnya si pohon itu nggak ngebantu sih. Mungkin sebenarnya kata-katanya yang lebih tepat kalau menurut aku pribadi sih yang E ya, karena meningkatkan daya infiltrasi gitu. Tapi kalau secara garis besar intinya dia tuh buat penyerapan air kan. Jadi kayaknya jawabannya menurut kalau dari KJ sih A sama E bener, cuman kalau dari aku pribadi sih aku lebih condong ke yang E karena meningkatkan daya infiltrasi. Karena kan reboisasi kan penanaman hutan kembali, terus berarti dia kan mau meningkatkan apa nih? Dia mau meningkatkan daya infiltrasinya. Dia bukan membantu gitu, tapi lebih ke pilihan katanya yang lebih tepat sih menurut aku yang meningkatkan daya infiltrasi kayak gitu. Jadi aku kayak yang A aku hapus aja ya. Tapi intinya apa namanya? Ini tuh buat penyerapan air kan. Tapi kalau misalkan yang A itu option yang meningkatkan penyerapan air dalam tanah sebenarnya itu lebih tepat gitu. Cuman karena di sini aku baru ngeh juga di sini kayak membantu gitu. Kayak enggak membantu juga sih, lebih ke meningkatkan harusnya kayak gitu. Karena kan dengan lebih banyaknya si pohon-pohon berarti dia mau meningkatkan dong kayak gitu. Jadi lebih diteliti lagi deh kata-katanya soalnya suka kekecoh gitu. Ini aja aku juga baru ngeh gitu. Oke guys, kita lanjut ya. Nomor berapa nih? 87. Faktor fisiografi memengaruhi persebaran flora dan fauna. Hal itu ditunjukkan oleh pernyataan yang mana nih? Kira-kira jawabannya 87. Ada belum ada yang ngeramein ini di chat atau on mic? Katanya A. Katanya yang B. Ayo yang lain ada yang mau berpendapat. Oke, ini udah lumayan ramai ya di kolom chat. Nah, jadi kita harus tahu dulu kan si apa namanya faktor fisiografi itu apa? Karena kan dari persebaran flora dan fauna itu ada 4 faktor. Yang pertama ada klimatik atau iklim, yang kedua edafik atau tanah, yang ketiga fisiografis atau kondisi alam, dan yang keempat itu biologi atau makhluk hidup. Nah, di sini kalau misalkan apa namanya? Aku lupa. Nah, berarti kalau yang jawaban yang B itu salah ya, karena kan ini dia masuknya ke klimatik ya gitu, iklim.
Nah, yang A itu kita simpen dulu aja karena kan ini masuknya ke kondisi alam gitu ya. Terus pegunungan tinggi menghalangi migrasi fauna. Bisa jadi sih, cuman kita simpen dulu juga. Terus kalau misalkan yang D, perbedaan kedalaman laut menentukan jenis biota laut. Dia nggak masuk ke kondisi alam ya, teman-teman. Terus kalau angin mampu menyebarkan serbuk sari ke segala tempat, ini lebih ke iklim sih. Jadi kita coba bahas yang A sama yang C. Nah, yang A kenapa dataran rendah memiliki keragaman vegetasi yang tinggi? Ini jawabannya benar, karena emang di dataran rendah itu sebenarnya dataran rendah sama yang sedang itu kan lebih banyak ya, karena kan suhunya itu masih bisa ditumbuhi. Tapi kalau misalkan udah dataran tinggi tuh jarang yang ada tanamannya gitu, karena dia udah nggak kuat lagi kayak biasanya tuh yang ada tuh kayak cemara, terus lumut-lumut, pinus. Nah itu dia masih mampu gitu buat ditumbuhi di dataran tinggi kayak gitu teman-teman. Jadi terus kalau yang C, pegunungan tinggi menghalangi migrasi fauna. Sebenarnya bisa jadi juga, cuman kayak kurang kurang masuk gitu loh jawabannya. Jadi kayak lebih ke ininya sih, kayak lebih kepada kenyataannya gitu. Pada kenyataannya si dataran rendah memiliki keragaman vegetasi yang tinggi itu emang bener gitu. Tapi kalau misalnya pegunungan tinggi menghalangi migrasi fauna, sebenarnya nggak juga sih. Karena kan kayak fauna itu lebih ke dilihat dia bisa bertahan hidupnya tuh di mana gitu. Kayak emang dia udah sama tempatnya gitu. Kayak jarang ada yang migrasi gitu. Kayak misalkan nih, kan nggak mungkin si hewan yang berbulu tipis terus dia mau migrasi gitu ke daerah pegunungan tinggi atau lainnya. Karena kan pasti hewan itu udah ibaratnya udah nyaman di tempatnya kayak gitu. Jadi ini jawabannya yang A ya. Aduh, kok begini guys, bentar. Jadi di sini jawabannya lebih ke kenyataannya aja gitu, lebih ke realitanya tuh kayak gimana sih gitu ya teman. Sampai sini aman kan? Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Aduh, aku ingin sampai situ. Semoga keburu. Oke, lanjut. Nomor 88, tanah asam di wilayah pantai yang tingkat produktivitasnya rendah disebut apa? Kalau di wilayah pantai kira-kira? Jawab aja. Nggak apa kalau salah, karena kita sama-sama belajar. Ayo dong, jawab. Kira-kira apa, guys? Nomor 88. Ayo dong, jawab. Aku hitung sampai 5. Oh, udah yang jawab. 1, yang lain juga. 2, 3, 4. Masa 2 orang doang jawab 3. 5. Oke, kita bahas. Nah, yang pertama tadi pada jawab apa? B katanya. Cenah yang B. Oke, kita coba bahas satu-satu. Jadi, kalau laterit itu, dia itu cenderung warnanya merah terus basah gitu ya. Jadi dia bukan tanah yang asam. Berarti laterit udah bukan jawabannya ya. Terus kalau pozol. Nah, pozol ini dia itu biasanya adanya di daerah pegunungan. Dia juga minim sama unsur haranya dan dia lebih ke ini sih basa. Kalau nggak salah ya, soalnya dia lebih ke basa. Nah, tapi kalau gambut, gambut ini tanahnya asam. Dia juga biasanya ada di wilayah pantai. Terus kalau aluvial ini udah nggak asing lagi lah ya di telinga kalian gitu, karena ini udah masuk juga ke kayak pola aliran sungai gitu-gitu, kalau nggak salah ada deh. Nah, aluvial ini kan di dekat sungai gitu ya, tanah endapan di sekitar sungai. Nah, dia ini subur, terus juga kandungan haranya tinggi gitu. Kalau bacanya gimana? Tuf
ya pokoknya tuff ini dia itu bukan tanah, tapi dia abu gunung api gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah gambut, karena gambut dia itu tanahnya asam kayak gitu teman-teman. Nah ini juga bisa dijadiin apa ya, kayak referensi soal gitu kalau kalian sambil diingat-ingat lagi gitu, kayak di apa namanya, kayak kalau nggak dibikin mind map gitu loh, kayak misalkan tanah yang asam tuh apa aja, terus tanah yang basah tuh apa aja kayak gitu. Jadi lebih memudahkan kalian kalau ada soal-soal kayak gini. Nah ini jadi jawabannya yang gambut karena dia tanahnya asam gitu. Oke. Kalau laterit itu apa tadi? Tanahnya tuh warnanya merah dan dia cenderungnya basah, dia nggak asam gitu. Nanti aku kasih KJ-nya juga kok, tenang aja. Tapi kalau sambil mau dicatat nggak apa-apa. Oke, ini aku lanjut ya teman-teman biar kita bisa sampai nomor 100. Nah, oke, nomor 89. Angin turun yang kering dan yang berhembus di daerah Pasuruan dan Probolinggo dinamakan angin apa nih? Ini aku kalau jadi kalian aku sih rada ngasal soalnya kalau kayak aku ada daerahnya gitu rada bingung nggak sih? Tapi jawab aja. Cepetan, aku hitung sampai 5. 1, 2, jawab dong di chat. 3, 4, 5. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, kita bahas. Nah, jadi di apa namanya, angin-angin kayak gini tuh dia itu biasanya namanya angin fon kan. Gimana ya tuh bacanya, angin fon, pokoknya angin fon lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, angin fon ini di Indonesia tuh ada yang memiliki nama-nama lokal, teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, kalau kumbang itu dia di daerah Cirebon. Terus kalau bahorok itu di Sumatera, kalau nggak salah Sumatera Barat deh. Pokoknya di daerah Sumatera disebutnya bahorok. Terus kalau gending dia itu di Jawa Timur. Terus kalau siklon ini bukan ya, ini mah dia apa namanya, macam-macam angin yang lain. Siklon itu pergerakan angin menuju daerah ketekanan yang minimum. Dia nggak masuk ke angin lokal ya. Nah, terus kalau berubu itu ada di Papua. Jadi karena Pasuruan dan Probolinggo itu ada di Jawa Timur, jadi jawabannya adalah yang C, yaitu angin gending kayak gitu. Ini keren yang asal. Ya, jadi yang C ya guys jawabannya. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 90. Masih banyak lagi, semoga keburu ya. Guncangan gempa sering dirasakan sampai tempat yang jauh dari sumber gempa. Luas wilayah yang merasakan guncangan gempa sangat tergantung pada, ayo ini gampang sih. Ayo jawab. Aku hitung sampai 5. 1, baru 1 orang jawab. 2, baru 2 orang. 3, cepet jawab. Gak apa kalau misalkan salah. 4, 5. Oke. Oke, kita bahas. Nah, jadi kan di istilah gempa itu ada yang namanya hipocentrum, hipo, jelek deh, nggak usah ditulis, ngomong aja. Ada yang namanya hipocentrum dan juga epicentrum gitu ya. Kalau hipocentrum yaitu hipo ya, ingat hipo. Hipo itu pusat gempa tapi dia ada di dalam permukaan bumi. Tapi kalau epicentrum dia itu pusat gempa tapi ada di atas permukaan bumi. Jadi kalau hipo itu di dalam, tapi kalau epinya aja berarti dia ada di permukaan bumi. Nah, kalau misalkan luasan wilayah yang apa namanya, yang dirasakan gitu ya, tergantung sama apa gitu. Nah, dia itu tergantung si letak epicentrumnya. Karena semakin dekat dia sama pusat gempa yang di atas permukaan bumi, berarti goncangannya juga semakin besar. Tapi kalau dia jauh dari si pusat gempanya, berarti goncangannya lebih kecil kayak gitu. Jadi jawabannya benar yang B gitu ya teman-teman. Ingat tuh hipo sama epi. Kalau hipo di dalam, epi di luar lah ibaratnya kayak gitu biar gampang.
Oke, kita lanjut ke nomor 91. Nah, 91 di sini kan menurut klasifikasi iklim Köppen tipe AF mempunyai ciri-ciri antara lain. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nggak apa kalau salah, yang penting dijawab. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3. Ih, nggak ada yang jawab. 4. Ayo dong jawab. 4,5. Ih, parah banget gak ada yang jawab. Udah aku bahas nih soalnya. Ayo jawab. Ayo cepetan jawab. Ini katanya yang C, katanya yang B. Ada lagi. Yang B, yang A. Oke, kita bahas. Ada yang jawab D. Oke, kita bahas. Nah, jadi AF ini dia itu merupakan iklim yang curah hujannya tinggi. Terus vegetasinya itu yang dominan itu hutan hujan yang pohonnya itu heterogen. Heterogen kan berarti bermacam-macam kan. Terus memiliki 3 tajuk, lembab dan juga lebat. Nah, ini biasanya hujan itu turun sepanjang tahun dan banyak terjadi di dalam hutan hujan. Nah, berarti dia itu jawabannya hujan turun sepanjang tahun karena dia memiliki curah hujannya yang tinggi kayak gitu. Bukan amplitudonya ya teman-teman di sini, dia lebih ke hujannya turun sepanjang tahun kayak gitu. Tapi ini kalau misalkan menurut kalian ada yang beda pendapat dengan aku boleh diomongin aja. Tapi menurut aku juga ini jawabannya yang hujan turun sepanjang tahun kayak gitu. Karena AF ini dia itu curah hujannya tuh tinggi gitu. Bukan ngomongin suhunya ya, kita lebih ke ngomongin si hujannya gitu. Jadi jawabannya yang D, kayak gitu. Sambil dibuka-buka lagi catatan-catatan tentang iklim Köppen, karena dia ada banyak gitu sih setahu aku. Soalnya dia make kayak kode-kodenya gitu loh, AF, terus pokoknya macam-macam. Dibuka lagi aja gitu. Sambil dibaca-baca ulang. Oke, kita lanjut nomor 92. Pada umumnya, penduduk dalam memenuhi kebutuhan air dengan cara mengambil pada akuifer yang terletak di lapisan apa nih jawabannya? Iya, yang Nusa Tenggara Awe ya. Nih, siapa Andira. Pokoknya tuh kalau nggak salah, AF tuh paling barat, terus tengahnya aku lupa. Apa ya? Apa sih yang tengah aku lupa guys. AM ya? Ya pokoknya kayak AF, AM baru AW gitu. Nah, ini nomor 92, ayo jawab. Apa jawabannya? Ada yang C, ada yang B, ada yang E. Oke, ini macam-macam, seru nih. Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah pada umumnya penduduk ya, dia ngambil airnya tuh di lapisan mana gitu. Jadi ada 2 nih teman-teman, si lapisan. Aduh, aku rada susah ya nulisnya. Gimana ya? Udah aku di-chat aja. Jadi ada 2 nih teman-teman. Ada yang namanya freatis atau dangkal. Dan juga artesis atau dalam. Ikut atau enggak? Nah, ada 2 ini. Jadi kita fokusnya ke 2 ini aja ya, freatis sama artesis. Nah, kalau misalkan dangkal itu, dia itu biasanya buat memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu. Kayak misalkan air sumur lah ibaratnya gitu kan. Kalau di rumah-rumah biasanya suka ada yang pakai air sumur gitu kan. Nah, tapi kalau itu yang dangkal ya. Nah, tapi kalau misalkan air tanah dalam, nah dia ini biasanya buat jumlah lebih besar gitu. Kayak misalkan di rumah sakit, terus di bandara, terus di hotel-hotel. Nah, itu dia membutuhkan lebih banyak air kan, karena kayak di hotel kan kamar-kamarnya banyak, di rumah sakit juga kamar pasiennya banyak. Nah, dia memerlukan air yang lebih banyak sehingga
air tanahnya itu lebih dalam. Nah, karena di sini kita ngomonginnya penduduk gitu ya, berarti kita jawabnya yang air tanah dangkal atau freatis gitu. Ini pakai P gitu. Jadi jawabannya yang P, freatis gitu ya. Karena dia ini pada umumnya penduduk gitu ya. Karena ini ngomonginnya penduduk, bukan pemilik hotel atau apa tuh namanya, rumah sakit, mall, dan lain sebagainya. Jadi dia lebih ke cakupannya ke rumah tangga gitu, buat kebutuhan sehari-hari di rumah tangga lah gitu. Jadi jawabannya yang B, kayak gitu guys. Yang C itu dalam jumlah banyak ya. Gitu, oke. Kita lanjut lagi nomor 93. Faktor penyebab gempa bumi jarang terjadi di Pulau Kalimantan karena pulau tersebut kok adalah sih. Oke, jawabannya apa yang nomor 93? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi, kan Indonesia itu punya Ring of Fire ya. Nah, Ring of Fire ini di mana si zona apa tuh namanya? Zona yang banyak aktivitas seismik dan juga vulkanisme. Nah, 80% ini gempa itu terjadi di sepanjang Ring of Fire. Nah, Ring of Fire itu dia kayak di daerah mana tuh pinggir-pinggir pulau Sumatera, terus Jawa, terus dan selanjutnya gitu. Nah, si Kalimantan ini dia itu salah satu pulau yang tidak dilewati oleh Ring of Fire karena kan cuma ada di bawah Indonesia gitu loh dia masuknya. Karena kan kalau di Kalimantan kan di atas gitu ya pulaunya, tapi kalau misalkan kayak Sumatera gitu sepanjang pinggirnya, kalau misalkan kita lihat di peta itu pinggir kirinya gitu, kirinya itu rawan oleh terjadinya vulkanisme dan juga seismik. Jadi jawabannya itu yang B, dia tidak berada di Ring of Fire. Kayak gitu guys. Bukan berarti si Kalimantan nggak punya gunung api, tapi dia sebenarnya punya, cuman karena jarang terjadi aktivitas si vulkanisme dan seisme ini, jadi apa namanya, dia nggak apa namanya, jarang apa sih namanya, nggak aktif lah, bukan nggak aktif juga sih, mesti kayak bukan nggak berfungsi apa ya, kayak nggak nggak diutak-atik lah ibaratnya kayak gitu kan. Kalau misalkan di pinggir Sumatera, Jawa gitu kan banyak banget kan, jadi kayak ada apa, letusan lah tiba-tiba kayak gitu. Jadi intinya mah kalau di Kalimantan itu nggak berada di Ring of Fire gitu ya guys. Nah, terus nomor 94 nih, permasalahan kependudukan di Indonesia yang dapat diatasi dengan program transmigrasi adalah, ayo nih gampang dijawab. 1, baru 1 orang yang jawab. 2, 3, 4, 5. Mau orang doang masa nggak jawab. Oke, jadi jawabannya benar yang A, persebaran penduduk tidak merata. Karena dengan transmigrasi pastinya itu bisa menyamaratakan penduduk yang ada di Indonesia. Oke, ini mah harus paham lah ya. Pokoknya kalau transmigrasi itu kan perpindahan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang jarang gitu penduduknya. Nah, tujuannya tuh apa aja sih? Tujuannya ya buat meratakan persebaran penduduk, meratakan persebaran tenaga kerja juga, jadi nggak hanya di satu tempat yang tenaga kerjanya banyak gitu kan. Terus meningkatkan pendapatan daerah juga dan lain sebagainya, seperti itu. Gitu guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 soal lagi. Suatu kegiatan yang dilakukan penduduk suatu negara untuk berpindah lokasi tetapi masih dalam satu negara disebut, ayo cepat jawab. 1, 2, ayo jawab di chat. Migrasi apa namanya? Katanya A, katanya D. Ayo jawab. Oke, terima kasih yang sudah menjawab.
Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, kan si perpindahan itu ada internasional sama nasional. Kalau misalkan internasional kan berarti antar negara kan. Nah, kalau antar negara itu apa tuh namanya? Dia itu kayak imigrasi, terus emigrasi, sama remigrasi. Tapi kalau misalkan yang nasional gitu ya, perpindahannya dalam satu negara aja, dia itu apa namanya? Contohnya tuh kayak transmigrasi, urbanisasi, sama tulisannya ruralisasi. Nah, kayak gitu. Jadi yang benar karena masih dalam satu negara berarti dia disebutnya adalah migrasi nasional gitu. Migrasi kan perpindahan ya kan. Nah, dia masih satu negara nih, berarti masuknya ke migrasi nasional. Seperti itu, guys. Bukan lokal ya, soalnya masuknya tuh dia lebih ke internasional sama nasional, kayak gitu. Oke, kita lanjut nomor 96. Perkembangan kota ditandai dengan berubahnya kegiatan ekonomi dari agraris ke industri, menunjukkan tahap, nah apa nih? Ayo jawab. 1, 2, nggak apa kalau salah. 3, 4, 5. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama Eopolis. Nah, Eopolis ini berarti dia peralihan dari desa ke kota. Terus kalau polis ini dia masih kota tapi masih berbasis pertanian kayak gitu. Kalau metropolis itu dia berarti kota yang berbasis industri gitu. Nih sebenarnya nih jawabannya sih metropolis gitu ya. Terus kalau megapolis dia ini berarti udah kota lah ya, berarti kayak gitu udah kota. Nah, ini biasanya si megapolis itu kumpulan dari beberapa metropolis kayak misalkan Jabodetabek kayak gitu dia masuk ke megapolis karena kayak gabungan dari beberapa metropolis. Nah, tapi kalau nekropolis itu sudah mati, itu udah metong. Jadi yang benar jawabannya adalah yang C, metropolis. Gitu, guys. Gak apa yang salah, nanti kita kan masih sambil belajar. Tapi kalian udah bulan Maret. Berarti bulan depan ya? Oh my God, semangat. Gak apa, bisa kok pasti. Oke, kita lanjut nomor 97. Pemanfaatan lingkungan disertai oleh resiko berupa persoalan lingkungan. Pada hakikatnya persoalan lingkungan disebabkan oleh... Wow, sudah yang jawab. Oh, UTBK Mei. Oh iya, maaf, nggak tahu. Aku ingetnya April soalnya. Mei berarti abis lebaran ya? Oke, berarti kalian aman lah, nggak ditanya-tanyain nanti. Dijawab dulu ini nomor berapa? Nomor 97, jawab dulu. Ih. Manfaatan lingkungan disertai oleh resiko berupa persoalan lingkungan. Nah, pada hakikatnya persoalan lingkungan itu disebabkan oleh persoalan lingkungan. Nah, jadi kalau persoalan lingkungan, iya ingatnya tahun lalu April. Iya, betul sekali. Jawabannya yang karena peningkatan kebutuhan hidup. Karena semakin banyak nih peningkatan kebutuhan hidup, makin banyak nih persoalan lingkungan gitu. Karena kan kayak misalkan semakin banyak kebutuhan kertas gitu ya. Berarti kan pohon-pohon banyak yang dikorbankan kayak gitu. Itu salah satu contoh ilustrasinya gitu sih. Ya intinya kayak gitu ya guys. Jawabannya yang peningkatan kebutuhan hidup. Oke, nomor 98, kawasan kota di tiap-tiap pulau Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu ciri kota yang ada di Pulau Jawa adalah memiliki apa? Salah satu kota yang ada di Pulau Jawa. Cirinya apa? Katanya ada yang D, ada yang C, ada yang punya pendapat lain kah? Aku jawab aja deh biar cepat. Ih, salah tahu, bukan C.
Jawabannya rada itu ya, kalian nggak kepikiran ya. Kenapa yang Karena biasanya tuh di Jawa gitu ya, dia itu punya akses jalan yang mudah gitu, kayak di banyak tol-tol gitu. Jadi tuh jaringan jalannya tuh jaringan jalan yang melingkar di luar pusat kota gitu. Jadi kayak misalkan nih, itu kan buat penghubung antar daerah ya. Kayak misalkan nih kalian mau ke Semarang, itu kan juga udah ada tol kan. Berapa kali tol. Terus tuh kayak pas itu keluar tol gitu ya. Terus itu tuh udah pokoknya kayak jaringan jalannya tuh di Pulau Jawa udah bagus lah, berarti kayak keluar tol tuh udah langsung nggak jauh dari itu udah si pusat kotanya kayak gitu. Pokoknya intinya si tol ini memudahkan buat penghubung pusat kota dan juga pinggiran gitu ya, supaya mudah dijangkau kayak gitu. Kayak gitu sih, guys. Sebenarnya yang kalau aku mikir aku tuh jawabnya yang B gitu, tapi setelah dipikir-pikirkan lagi, jawabannya tuh yang gitu, menurut aku. Jadi ini jawabannya ya guys, karena ini buat memudahkan aksesibilitas dari si pusat kota dan juga luar pusat kota, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke angin bahorok di Sumut bersifat panas dan kering karena kenapa nih? Karena kenapa? Ayo jawab nomor 99. E, C, D. Oke, kita bahas. Jadi jawabannya itu yang benar yang A. Kenapa yang A? Karena kan dia sifatnya panas dan kering. Nah, jadi dia itu habis nurunin hujan, dia baru bergerak turun. Jadi yang keikut itu si sifat panas dan keringnya, kayak gitu. Kan ini dari angin fon ya, jadi dia bergerak turun setelah menurunkan hujan di lereng sebelah gitu. Kayak misalkan dia udah nurunin hujan di sini nih, habis itu dia bergerak. Nah hujannya tuh namanya hujan orografis, kayak gitu guys. Itu diingat-ingat lagi ya. Jadi yang benar adalah jawabannya A, kayak gitu. Oke, nomor terakhir. Salah satu pendekatan untuk menilai komposisi penduduk adalah dengan menggunakan, ayo cepetan, jawabannya apa? Yang nomor 100. D. Oke, bener banget. Jawabannya yang D, piramida penduduk. Oke, udah pada keren. Oke, kayak gitu guys. Udah lumayan ya, kita udah bahas banyak soal hari ini. Nanti ini aku share di Google Classroom, sama absennya juga aku share di Google Classroom. Terus kalau kalian ada yang mau ditanyain soal-soal geografi, boleh line aku aja, chat, atau di grup juga nggak apa sih. Terus apa lagi ya? Pokoknya kalau ada yang mau ditanyain, chat aja. Tapi maaf kalau slow respon. Tapi pasti aku jawab kok. Udah situ aja dari aku. Kita sebelum udahan, kita berdoa dulu, habis itu kita foto karena buat dokumentasi, oke? Terus stop sharing dulu. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ayo kita on cam dulu dong buat ini nih. Apa namanya?